Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur beton prategang kali ini akan membahas tentang pendahuluan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih perbedaan antara beton bertulang dengan beton prategang. Beton prategang ini sama artinya dengan beton pratekan ya. Jadi artinya sama saja. Oke, nah gambar berikut menunjukkan perbedaan antara beton bertulang dan beton prategang saat diberi beban luar atau beban eksternal. Mula-mula pada beton bertulang baloknya posisinya datar sempurna. Mula-mula ini dalam artian dia masih belum memikul beban luar, jadi hanya berat sendiri strukturnya saja yang dia pikul. Nah, ketika diberi beban ini ya akan terjadi defleksi yang menyebabkan retak pada penampang bagian bawah. Nah, untuk beton prategang ada tambahan elemen lain yang dinamakan tendon di sini. Nah, tendon ini diberi tegangan yang mengakibatkan balok beton akan melengkung ke atas atau yang biasa kita kenal dengan chamber. Nah, jadi bedanya kalau beton bertulang mula-mulanya datar, kalau beton prategang mula-mulanya sudah melengkung ke atas karena adanya tendon itu tadi. Sehingga saat diberi beban dia mengalami defleksi yang lebih kecil atau mungkin bisa jadinya lurus seperti ini. Itu ya. Namun perlu diperhatikan saat keadaan chamber atau melengkung ke atas, serat penampang bagian atas ini tidak boleh mengalami tegangan tarik berlebih. Seperti yang kita ketahui bahwa pada beton pratekan tidak boleh mengalami tegangan tarik atau dibolehkan tapi dengan tegangan yang sangat kecil. Maka dari itu perlu ditentukan jarak tendon yang tepat agar hal tersebut tidak terjadi. Nah, ini akan dibahas pada materi yang akan datang. Oke, berikutnya berdasarkan posisi tendon, beton prategang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah beton prategang di mana tendonnya tepat berada di CG atau center of gravity atau titik berat. Dan yang kedua, tendonnya tidak tepat berada pada CG atau titik berat. Oke, yang pertama ini ya, kita coba bahas tegangan lentur pada beton prategang saat gaya prategang berada di titik berat. Nah, titik berat penampangan di sini, tendonnya juga di sini. Oke, ini cross section atau penampang melintang. Yang ini pre-stressing force atau gaya akibat tendon yang diberi tegangan itu tadi. Jadi dari sini kelihatan ya kalau seluruh penampang mengalami tekan. Ya, jadi seluruh penampang dari atas, tepi atas sampai bawah ini mengalami tekan akibat pre-stressing force dari tendon itu tadi. Oke, nah yang ini tegangan akibat DL atau dead load atau beban mati. Ini tegangan akibat live load atau beban hidup. Nah, di mekanika bahan sempat disinggung ya tegangan akibat beban yang ada pada penampang melintang. Gambarnya akan seperti ini kan. Jadi kalau serat ketika diberi beban, serat atas pada penampang akan mengalami tekan. Ini mengalami tekan. Yang bawah akan mengalami tarik. Ya, kalau tekan itu simbolnya negatif kan ya. Kalau tarik simbolnya positif. Nah, berarti ini tekan, dia negatif. Di sini negatif, di sini negatif karena ini serat atas akan tertekan. Nah, yang bawah ini positif, ini positif. Nah, ketika dijumlahkan berarti ini negatif. Yang bagian atas negatif, ini negatif, maka di sini nilai negatif jadi makin besar. Compression ini artinya tekan ya. Large compression berarti tekan yang sangat besar. Nah, yang bagian bawah ini tadi negatif karena tekan. Nah, ini positif, ini positif. Nah, ini negatif kena positif, kena positif. Very little or no tension. Jadi karena tadi negatif ketemu dengan positif, bisa jadi ini 0 atau mungkin ada tension atau tarik kecil sekali nilainya.
gitu. Ini stress resultan, jadi hasil dari penjumlahan gaya-gaya yang berada pada beton prategang itu tadi. Oke, jelas ya? Jadi minimal tegangan serat bawah itu 0. Tidak boleh bernilai positif atau tarik. Atau boleh tapi nilainya kecil sekali. Oke, nah sekarang kita bahas ke tegangan lentur pada beton prategang saat gaya prategang atau tendonnya tidak tepat di titik berat, jadi memiliki jarak. Nah, jarak inilah kita sebut dengan E atau eksentrisitas. Ini titik beratnya di sini. Nah, memiliki jarak sebesar E, tendonnya di sini. Nah, kurang lebih sama. Yang ini tadi tegangan akibat tendon yang bekerja pada seluruh penampang. Nah, yang ini akibat beban eksternal. Kalau akibat beban eksternal kan menyebabkan dia melengkung ke bawah, ya kan? Nah, berarti yang atas itu negatif, ini positif kan? Karena yang bawah itu tertarik, jadi yang bawah positif, serat bawah. Nah, yang ini tambahannya, bedanya di sini ada tegangan tambahan akibat eksentrisitas. Nah, ini yang menyebabkan melengkung ke atas. Ya, yang chamber itu tadi. Nah, kalau melengkung ke atas berarti serat atas kan tertarik. Nah, kalau serat atas tertarik berarti di sini nilainya positif. Yang bawah negatif. Ya. Jadi ini sama. Jadi ini negatif, yang ini tadi negatif, ini negatif. Karena bentuknya melengkung gini ya, akibat beban luar, ini ya, stress from DL dan stress from LL. Nah, yang ini melengkung ke atas itu tadi, yang chamber itu tadi. Kebalikan dari ini. Jadi ini negatif, ini positif, ini negatif, ini negatif. Karena ini ada positif tadi. Tegangan pada serat atas tidak sebesar pada yang ini. Nah, yang ini tidak sebesar yang di sini. Tegangan tekannya ya. Karena tadi ada dikurangi sama positifnya akibat chambernya itu tadi. Nah, kalau ini yang bagian bawah ini negatif, ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, kalau sebelumnya kan yang ini karena ini positifnya dijumlahkan ya. Ini positifnya 2 ketemu sama negatif 1. Ini jadi mendekati 0 atau mungkin ada tegangan tariknya tapi kecil. Nah, kalau yang ini nih, karena ini tadi kan negatif, ini positif, ini positif. Nah, ketambahan lagi sama negatif dari chambernya itu tadi. Berarti di sini ada nilainya. Small compression. Jadi bukan 0 lagi. Gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau beton prategang dengan eksentrisitas, dengan kondisi yang seperti ini lebih baik. Karena jauh dari kemungkinan mengalami tegangan tarik di sini tadi. Oke, berikutnya keunggulan beton prategang. Yang pertama, penampang lebih ramping. Kenapa bisa disebut dengan penampang lebih ramping? Pada dimensi yang sama, balok pada beton prategang bisa memikul beban yang lebih besar dibandingkan beton bertulang biasa. Sehingga pada beban yang sama, apabila dimensi penampangnya dikecilkan, struktur pada beton prategang masih bisa memikul beban tersebut. Nah, yang kedua, struktur lebih ringan. Kenapa? Karena penampang yang lebih ramping ini tadi mengakibatkan berat struktur menjadi lebih ringan, sehingga tidak membebani pondasi. Nah, yang ketiga, kemungkinan mengalami lendutan dan retak sangat kecil. Karena adanya tendon yang mengakibatkan chamber, jadi kemungkinan terjadi defleksi dan retak akan semakin kecil. Yang keempat, lebih tahan terhadap korosi. Korosi ini karat ya. Nah, korosi ini biasanya timbul akibat adanya retak pada struktur. Karena air dapat masuk melalui celah retaknya itu tadi.
Nah, disampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan terjadi defleksi atau lendutan pada beton prategang sangat kecil. Maka ini lebih tahan terhadap korosi. Nah, yang kelima, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan gaya geser dan puntir. Ini karena adanya tegangan tekan dari tendon. Oke, kita masuk ke klasifikasi beton prategang. Ada dua, yaitu beton pratarik atau pre-tension, dan yang kedua pasca tarik atau post-tension. Nah, kita masuk ke pratarik atau pre-tension. Nah, ini ya dapat dilihat pada gambar. Mula-mula tendon diberi tegangan terlebih dahulu dan dikunci dengan angkur. Jadi tendon ini kondisinya sudah ada tegangan. Nah, berikutnya lalu di sekitar tendon ini dicor dengan beton. Ya. Nah, apabila beton sudah cukup umur, angkur yang di sini tadi dapat dilepas sehingga tegangan yang ada pada tendon berpindah ke beton. Itu ya. Jadi ini untuk kondisi yang pratarik atau pre-tension. Nah, untuk yang pasca tarik atau post-tension, beton ini ya step-stepnya, betonnya sudah cukup umur. Jadi betonnya sudah ada, sudah tercetak, sudah siap dengan catatan saat dicor sebelumnya sudah ada selongsong pipa yang tertanam. Jadi ini ya duct, ini artinya selongsong yang fungsinya adalah sebagai tempat untuk tendon. Jadi nanti tendonnya masuk di sini. Jadi kondisi dicor itu sudah ada selongsongnya. Nah, setelah tendonnya dimasukkan melalui selongsong, tendon tersebut diberi tegangan atau di-jack oleh suatu alat. Setelah tegangan yang diberikan sudah sesuai dengan yang direncanakan, tendon tersebut dikunci dengan angkur. Nah, untuk beton pasca tarik ini, karena alasan transportasi dari pabrik beton ke site atau ke lapangan, maka biasanya beton prategang dengan sistem pasca tarik atau post tension ini dilaksanakan secara segmental. Jadi baloknya dibagi-bagi. Misal dengan panjang tiap 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian pemberian gaya prategang dilaksanakan di lapangan setelah balok segmental tersebut dirangkai. Gitu ya. Nah, jadi bedanya antara pratarik dan pasca tarik. Untuk pratarik, tendonnya diberi tegangan dulu, baru beton dicor. Nah, untuk pasca tarik, betonnya dulu, baru tendon diberi tegangan. Nah, untuk pratarik juga tidak ada selongsong, jadi tendonnya melekat pada tendonnya melekat pada beton. Nah, untuk pasca tarik ada selongsong, sehingga yang melekat pada beton adalah selongsongnya, bukan tendon. Gitu ya. Oke, nah ini ada 2 tahap pembebanan pada beton prategang. Yang pertama adalah tahap transfer, yang kedua tahap servis atau tahap layan. Oke, tahap transfer adalah suatu kondisi ketika tegangan mulai ditransfer dari tendon ke balok beton. Untuk metode pratarik, tahap transfer ini terjadi saat angkur dilepas dan gaya prategang ditransfer ke beton. Jadi mengandalkan lekatan. Jadi tadi sebelumnya sudah disampaikan kalau beton pratarik itu tidak ada selongsong. Jadi tendonnya langsung nempel ke beton. Mengandalkan lekatan antara tendon dengan betonnya. Nah, untuk metode pasca tarik, tahap transfer ini terjadi pada saat beton sudah cukup umur dan dilakukan penarikan kabel prategang. Nah, ini mengandalkan angkur yang menarik tendonnya itu tadi. Menarik dalam artian memberikan gaya prategang. Nah, pada tahap ini, beban yang bekerja hanya berat sendiri struktur. Beban pekerja dan peralatan, sedangkan beban hidup belum bekerja sepenuhnya. Ya, jadi maksudnya pada tahap ini masih dalam kondisi di mana konstruksi masih dalam tahap pembangunan. Ya,
Jadi yang bekerja ya masih berat sendiri struktur saja. Beban pekerja dan beban hidup belum bekerja sepenuhnya. Jadi beban yang bekerja sangat minimum, sementara gaya prategang yang bekerja adalah maksimum karena belum ada kehilangan gaya prategang. Nah, kehilangan gaya prategang ini apa? Nanti di materi berikutnya akan kita bahas. Nah, untuk tahap servis atau tahap layan, setelah beton prategang digunakan atau difungsikan sebagai komponen struktur, maka mulailah masuk ke tahap layan dari beton prategang tersebut. Nah, ini sudah difungsikan ya, jadi struktur dengan beton prategang itu sudah difungsikan, sudah digunakan konstruksinya. Nah, pada tahap ini beban luar seperti beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban lainnya mulai bekerja. Sebaliknya, beban yang bekerja sangat maksimum, sementara beton mengalami kehilangan gaya prategang, sehingga perlu diperhitungkan dalam analisa strukturnya. Oke, saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.